Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini kita akan menebar benih ikan mas di kolam tanah. Jadi benih ikan mas ini merupakan bentuk kerjasama kita dengan petani lokal. Bentuk kerjasamanya yaitu benihnya dari kita dan hasil panennya akan kita ambil kembali. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Simak terus ya videonya. Kali ini kita berada di salah satu desa di Kabupaten Asahan. Desa ini merupakan salah satu lumbung padi untuk Kabupaten Asahan. Karena hamparan sawah yang luas merupakan mata pencarian rata-rata masyarakat di sini. Sumber air yang mencukupi serta tanah yang subur merupakan salah satu syarat keberhasilan masyarakat di sini dalam menanam padi. Jadi masyarakat di sini dalam 1 tahun menanam padi hanya 2 kali. Biasanya setiap habis panen, mereka mengosongkan sawah dalam jangka waktu 2 bulan, lalu menanam kembali. Kekosongan ini mereka manfaatkan untuk menebar benih ikan. Beberapa waktu lalu, kami sempat diskusi mengenai bentuk kerjasama yang kita jalin dan berdiskusi mengenai ikan apa yang sebagian kita tebar yang mampu panen dalam 50-60 hari. Di akhir diskusi, kami memilih benih ikan mas dengan size 1 kilo isi 5-7 ekor. Persetujuan yang kami lakukan karena mereka sebelumnya pernah memelihara ikan mas, jadi tidak terlalu repot harus mendampingi karena mereka sudah paham cara budidayanya. Dan sedikit saya akan berbagi mengenai cara angkutan ikan mas kiloan yang akan kita tebar di kolam petani padi di sini. Dalam satu packing kita isi sebanyak 12 kilo. Saya lakukan karena jarak antara lokasi saya dan tempat yang akan kita tebar itu hanya 12 km. Sekitar 30 menit lah untuk sampai ke lokasi. Benih ikan mas ini berasal dari mitra kita yang berada di kota Medan. Benih ini sebelumnya telah saya karantina selama 1 hari di bak penampungan untuk memastikan kesehatan benih terjamin dan tidak ada kematian yang berlebihan jika diterima oleh konsumen kita. Air packingan kita beri bendos untuk menjaga ikan yang luka agar terhindar dari parasit dan jamur, serta menjaga air tetap stabil. Jadi total benih yang kita antar itu ada sekitar 360 kilo. Sampai di lokasi, kita langsung menebar benih ke kolam sawah. Luas sawah ini sekitar 5 rantai dengan ketinggian air rata-rata 40-50 cm. Sumber air yang masuk ke kolam merupakan air irigasi persawahan di sini yang berasal dari sungai-sungai. Kecepatan air yang masuk ke kolam sekitar 3 liter per detik, dan melihat lahan yang luas sekitar 5 rantai ini, dapat kesimpulan bahwa kolam sawah ini merupakan kolam air tenang. Idealnya syarat hidup ikan mas itu sama seperti ikan nila yang membutuhkan DU minimal 4,0 mg per liter. Melihat luas sawah serta ketinggian air dan air yang masuk ke kolam, saya rasa ini cukup untuk menjaga keberlangsungan hidup ikan mas ini. Di kolam sawah ini juga banyak terdapat makanan tambahan untuk ikan mas, karena panen kemarin banyak jatuh padi-padi. Umumnya ikan mas mau memakan biji-bijian ya, seperti jagung misalnya. Karena di beberapa tempat pembesaran ikan mas yang pernah saya kunjungi, jagung giling merupakan pakan tambahan untuk ikan mas. Kita juga melakukan survei ke beberapa sawah yang sudah panen, yang rencananya juga akan kita isi benih ikan mas kiloan ini. Nanti setelah ikan mas ini dapat size konsumsi yang saya inginkan, saya yang akan mengambil kembali hasil panennya. Jadi sawah-sawah di sini rencananya akan kita isi benih ikan mas kiloan. Kerjasama seperti ini saya sangat harapkan dari petani-petani lokal kita. Karena kebutuhan ikan mas kita dalam 1 bulan itu sekitar 3-4 ton. Dan bahan yang kita dapat setiap hari itu bukan bahan lokal, tapi bahan dari daerah lain. Bentuk kerjasama ini saya sangat harapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan menjadi tambahan buat mereka dan dapat memanfaatkan kekosongan dari sawah yang ada. Mitra-mitra lokal kita juga ada ya, tapi hanya ikan lele dan benar-benar kuantitasnya tidak mencukupi kebutuhan kita setiap hari. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan petani lokal untuk bisa memproduksi ikan konsumsi kebutuhan saya setiap hari, sehingga ikan yang kita jual setiap hari merupakan ikan lokal.
Sehingga perputaran uang yang terjadi itu siklusnya dari kita kembali ke kita, masyarakat Asahan. Kebutuhan ikan terbesar di Kabupaten Asahan ini merupakan ikan nila, disusul ikan lele, ikan mas, lalu patin dan gurame. Semua kebutuhan ikan konsumsi yang saya jual merupakan hasil dari petani daerah lain. Jika teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Asahan ingin menjalin kerjasama dengan saya, silakan hubungi saya melalui media sosial atau langsung menghubungi di nomor HP yang tertera di deskripsi. Saya sangat welcome buat teman-teman yang ingin membentuk kerjasama dengan saya, sehingga kita bisa menciptakan ekonomi desa yang baik untuk budidaya ikan air tawar ini. Punya kolam pancing. Bos Dian punya kolam pancing. Jalannya kayak umpet-umpet, Pak. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya, silakan hubungi saya melalui media sosial atau nomor handphone yang saya tulis di deskripsi ini. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya atau ingin bertanya seputar kegiatan budidaya ikan. Dan teman-teman yang lain juga banyak ya, WA saya itu ya, menanyakan bagaimana ikan-ikan yang terserang penyakit, bagaimana masalah-masalah yang terjadi di kolam, itu banyak ya. Jadi saya akan balas satu persatu sesuai dengan kemampuan saya. Silakan tulis juga di kolom komentar, saya pasti akan membalas pertanyaan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.